Oke, baiklah, lanjut kita sekarang ke soal yang nomor 30. Sebelumnya kita akan baca dulu soalnya. Jika P sama dengan 2A plus 2 dan Q nilainya sama dengan B-1 dengan A lebih besar dari 0 dan B-nya lebih besar dari 0, maka berapakah nilai dari P dibagi dengan 2 dan hasilnya nanti ditambah dengan Q, kayak gitu ya. Dan di sini opsinya ada, yaitu yang A kurang dari 0, yang B lebih besar dari 0, yang C lebih dari 1, yang D kurang dari 1, dan yang E kurang dari 2, kayak gitu ya. Nah, kira-kira untuk soal yang ini jawaban mana yang paling tepat? Nah, kita akan membahasnya bersama-sama ya. Nah, di sini diketahui bahwasanya nilai P dan Q-nya sudah ada ya. Dan kita akan langsung masuk pada pertanyaannya, yaitu berapakah nilai dari P dibagi dengan 2, kemudian hasilnya ditambah dengan Q, kayak gini ya. Nah, ini kalau misal kita bertemu dengan soal yang seperti ini, maka yang akan kita lakukan adalah ngapain dulu? Maksudnya kita tambah dulu atau kita bagi dulu. Nah, sesuai dengan urutan operasi, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan pembagian dulu. Nah, kemudian setelah pembagian selesai dilakukan atau selesai dioperasikan, maka barulah kita menuju ke yang penjumlahan, kayak gitu ya. Nah, berarti sekarang kita langsung masukin berapa nilai dari P-nya. P-nya nilainya adalah 2A plus 2. Nah, baginya di sini bisa kita tulis per aja kayak gini ya. Dibagi dengan 2, kemudian setelah itu ditambahkan dengan Q. Q-nya di sini nilainya adalah berapa? Q-nya nilainya di situ adalah B-1, gini ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan membagi nilai 2A plus 2 ini dengan 2 ya. Berarti artinya kita bisa tulis gini, 2 dibagi dengan 2 berapa? 1. Berarti artinya 1A. Oke, 1A di sini cukup kita tuliskan A gini aja ya, karena kalau tidak ada angkanya seperti ini, berarti artinya koefisien dari A itu adalah 1. Plus, kemudian yang ini 2 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 1. Taruh di sebelah sini. Plus, kemudian yang ini B dikurangkan dengan 1. Gini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 1 dikurangi dengan 1, maka kan dia bisa dihapus kayak gini ya. 1 kurangi 1 kan 0. Sehingga sisanya tinggal siapa? A plus B, kayak gini ya. Nah, jadi hasilnya berapakah nilai dari P bagi 2 ditambah Q? Itu hasilnya adalah A plus B. Nah, kemudian setelah kita lihat di opsi kan dia masih belum ada ya. Nah, di sini dinyatakan bahwasanya A itu adalah suatu bilangan yang nilainya lebih besar dari 0 dan B itu juga merupakan suatu bilangan yang nilainya lebih besar dari 0. Sehingga pada saat kita menjumlahkan antara A plus B, maka pastilah kita akan mendapatkan suatu bilangan yang nilainya juga lebih besar dari 0, kayak gini ya. Sehingga jawaban untuk soal yang nomor 30 yang paling tepat adalah yang B. Oke, baiklah, lanjut kita ke soal yang berikutnya, yaitu yang nomor 46. Kita baca dulu soalnya ya. Jika A dan B adalah bilangan real positif, maka berapakah nilai dari ini? Ya, jadi di situ soalnya panjang, yaitu akar pangkat 3 dari A dikurangkan dengan B, kemudian dikuadratkan, dikurangi dengan akar A pangkat 3. Akar pangkat 3 dari A plus B dikuadratkan, dibagi dengan 2 kali A akar pangkat 3 dari A ya dikalikan dengan B, kayak gitu ya. Dan opsinya di sini tuh ada, yaitu A minus 2, B minus 1, C kosong, D 1, dan yang E 2. Nah, kira-kira jawabannya adalah yang mana untuk soal yang ini, kayak gitu ya. Kita akan coba untuk mengulas kira-kira bagaimanakah proses supaya kita bisa mendapatkan hasil seperti yang diminta ya. Nah, kita tulis dulu atau langsung aja ya. Jadi kita langsung aja. Bagaimana kalau langsung itu ya begini. Ini kan kita punya bentuk seperti ini nih ya, dipangkatkan sama 2. Nah, caranya gimana supaya kita bisa menyelesaikan pangkat 2 dengan cepat? Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Yang depan ini kalau seandainya dibuat pangkat kan dia jadi A pangkat 1/3 ya. Satunya dari mana? Dari sini. Kemudian tiganya dari mana? Dari sini. Sehingga bentuk akar ini bisa dikatakan sebagai A pangkat 1/3 dikurangkan dengan B dipangkatkan sama 2 gitu ya. Nah, dipangkatkan sama 2 itu artinya sama dengan apa? Ya dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali kayak gitu ya. Tapi supaya kita tidak usah mengalihkan yang silang-silang itu, yang kayak gini-gini itu ya, kita bisa menggunakan apa? Menggunakan cara cepat aja kayak gini. Kita buatkan dulu di sini formulanya ya. Misalkan di sini kita punya X ditambahkan dengan Y dipangkatkan sama 2. Jadi kalian bisa tuliskan kayak gini aja.
X-nya ini dipangkatkan sama 2, berarti kan jadi X pangkat 2 ya. Kemudian kalau di sini itu tambah, maka di sini ikut tambah juga. Nah, selanjutnya apa? Semua angka yang ada di sini dikalikan ya, maksudnya semua unsur yang ada di sini dikalikan. Berarti ada X dikalikan dengan Y, berarti XY. Kemudian kita kalikan dengan 2, sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 2XY. Kemudian ditambahkan dengan Y-nya ini dipangkatkan sama 2, berarti jadi Y pangkat 2, seperti ini ya. Nah, ini adalah cara bagaimana supaya kita bisa mengkuadratkan atau memangkatkan dua sesuatu ya dengan cepat. Nah, kalau kita sudah tahu caranya seperti ini, sekarang kita akan terapkan cara ini untuk soal yang ada di situ ya. Nah, di sana kita punya A pangkat 1/3 dikurangkan dengan B pangkat 2 ya, berarti jadinya kan A pangkat 2/3. Dari mana 2/3 ini? Karena 1/3 dikalikan sama 2, berarti 1 kali 2 nya 2/3 gitu ya. Dikurangi dengan, kenapa dikurangi? Karena yang di sini itu dia minus ya kan. Kalau yang di sebelah sini dia plus, maka di sebelah sini kita juga plus. Tapi kalau yang sebelah sininya minus, maka di sebelah sini kita juga ikut minus gitu ya. Nah, yang tengah itu apa? Yang tengah itu adalah semua unsur yang ada di sini dikalikan. Berarti di sini kan dia unsurnya di A pangkat 1/3. Kita kalikan dengan B, kemudian kita kalikan dengan 2, sehingga kita dapatkan hasil yaitu 2A pangkat 1/3 B. Atau mungkin kita bisa langsung tuliskan dalam bentuk yang begini juga nggak apa-apa ya. Ini kan artinya A pangkat 1/3 ya, B. Lalu yang belakang sendiri kita kuadratkan sehingga menjadi plus B kuadrat. Gini ya, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan menuju ke yang sebelahnya. Yang sebelahnya ini juga dikuadratkan dengan cara yang sama kayak gitu ya, sehingga jadinya minus. Buka kurung dulu ya. Siapa? Ya sama sih, apakah 2/3 ditambahkan dengan 2 akar begini. A di sini 3, di sini B ditambahkan dengan B pangkat 2 gini ya. Ini ditutup kayak gitu nanti ya. Per yang bawahnya siapa? Yang bawahnya itu adalah 2 akar pangkat 3 dari A dikalikan dengan B. Udah gini ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kan di sini itu ada A pangkat 2/3 ya. Di sebelah sini juga ada A pangkat 2/3. Nah, ini kalau masuk ke dalam kan dikurangi ya. Sehingga A pangkat 2/3-nya yang di sini dan yang di sini itu saling meniadakan. Sehingga kan habis ya. Nah, kemudian kalau sudah, ini kan minus ya, minus 2. Yang ini kalau masuk ke dalam sini juga jadi minus 2, kan dia sama nih ya. Sehingga dia jadinya berapa ya? Minus 4 A begini kali B, akar pangkat 3 dari A kali B. Nah, kalau sudah sekarang yang ini B pangkat 2, ini masuk ke dalam sini jadi minus ya, minus B pangkat 2, jadinya kan B pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 kan habis ya. Sehingga yang atas tinggal ini aja sisanya per, yang bawahnya sini masih ada 2 A gini kali B gini ya. Nah, kalau sudah, setelah kita lihat antara ini dan ini kan dia sama ya. Kalau sama berarti artinya bisa kita coret, sehingga sisanya itu tinggal minus 4 dibagi dengan 2 gini ya. Berapa hasilnya minus 4 dibagi dengan 2 itu? Ya minus 2 gini kan. Sehingga jawaban untuk soal yang nomor 46 itu adalah minus 2. Jadi opsi mana yang paling tepat untuk soal ini? Nah, opsi yang paling tepat untuk soal yang nomor 46 itu adalah yang A. Oke, lanjut kita sekarang ke soal yang nomor 47. Kita baca dulu soalnya ya. Jika K adalah bilangan real negatif serta K plus 2,7 dan K plus 14 adalah berturut-turut suku pertama, ketiga, dan kelima dari suatu barisan aritmatika. Pertanyaannya adalah, maka hasil kali dua suku pertama barisan tersebut adalah siapa gitu ya. Opsinya yaitu yang A3, B4, C5, D7, dan yang E adalah 12. Nah, kira-kira opsi mana yang paling tepat untuk soal yang ini kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba dulu bersama-sama di sini ya. Nah, kita mau tulis dulu. Di sini diketahuinya tadi apa? K plus 2 itu adalah suku pertama dari barisan aritmatika. Berarti artinya suku pertama dari suatu barisan aritmatika itu adalah K plus 2. Kemudian apalagi? K7 itu adalah suku ketiga. Berarti suku ketiganya adalah 7.
Dan siapa lagi? K plus 14 itu adalah suku yang kelima. Berarti kita tulis di sini U5-nya itu adalah K plus 14 kayak gini ya. Nah, kalau sudah, yang ditanyakan itu adalah apa? Hasil kali dua suku pertama barisan tersebut. Berarti berapakah nilai dari U1 dikalikan dengan U2 kayak gitu ya. Yang mana barisannya di sini itu sudah diketahui dia merupakan barisan aritmatika gini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan olah ya. Nah, kira-kira apa sih hubungan antara U1, U3, dan U5 dari suatu barisan aritmatika itu? Nah, bahwasanya dalam barisan aritmatika kita bisa menuliskan seperti ini. 2 kali U3 itu nilainya sama dengan U1 ditambahkan dengan U5 kayak gitu ya. Nah, UN dalam barisan aritmatika itu jangan lupa rumusnya adalah A plus N-1 kali B kayak gitu ya. Nanti kalau yang barisannya geometri ada sendiri, beda lagi ya. Kalau yang ini kita barisannya adalah aritmatika. Yang mana cirinya apa? Cirinya itu dia mempunyai selisih atau beda yang tetap. Nah, sekarang kita akan masukkan nilai dari U3-nya ya. U3-nya kan nilainya 7 nih ya. Kita masukkan ke situ, berarti 2 dikalikan dengan 7 langsung aja ya. Berarti hasilnya adalah 14. Atau mau ditulis dulu ya, tulis dulu aja ya. Jadi 2-nya ini dari sini. Kemudian U3-nya itu diisi 7. Sama dengan siapa? U1-nya itu adalah K plus 2. Dan U5-nya itu adalah K plus 14. Gini ya. Udah. Sekarang kita coba olah ya. 2 kali 7 berapa? 14. Kemudian di sini yang bisa ditambah itu adalah K sama K. Berarti ini kan kalau nggak ada angkanya berarti sama kayak 1K ya. Ya ini juga 1K. Berarti jadinya 1K tambah 1K berapa K? 2K. Ditambah sama 2 tambah 14 berapa? 16. Gini ya. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita pindah ke 16-nya ini ke sini ya. Jadi dia berkumpul atau bertemu dengan temannya. Nah, yang 2K ini kan gak punya teman ya, dia di sini. Biarin aja dia sendirian di sini. Nah, 16-nya ini kalau dia pindah ke sebelah sana jadi apa? Jadi minus. Kenapa? Karena 14 dikurangkan dengan 16 itu adalah berapa? Minus 2. Oh ya, kenapa dia tadi pindah ruas ya? Kenapa dia tadi negatif? Karena dia pindah ruas ya. Di sini dia positif. Kalau pindah ke sana dia jadi negatif gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, berarti kayaknya nilainya berapa ya? Berarti minus 2 dibagi dengan 2, hasilnya berapa? Minus 1. Nah, dari sini kita sudah bisa mendapatkan nilai K-nya yaitu sebesar minus 1. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mencari berapakah nilai dari U1 dan U2. U1-nya dapat dong, iya. U1-nya kan nilainya adalah K plus 2 ya. Nah, sekarang tinggal kita ganti aja nilai K-nya sebesar minus 1. Sehingga kita akan dapatkan nilai U1-nya itu adalah minus 1 ditambahkan dengan 2. Berarti berapa? 1. Nah, oke sudah ya. Sekarang kita mau nyari yang U berapa lagi? U2. Nah, U2 itu siapa? U2 itu ya berarti dia adalah A ditambah sama B. Bedanya berapa? Apakah kita sudah tahu bedanya? Kita belum tahu sih bedanya di situ ya. Nah, kita bisa nyari dari U3 itu ya. U3-nya itu siapa sih? U3 itu kan dia nilainya adalah A ditambah dengan 2B gini ya. Dari mana ini kita dapatkan? Dari sini UN sama dengan A plus N-1 kali B. Jadi kalau N-nya itu 3, maka di sini N-1-nya adalah 2 gitu ya. Jadi kalau U3 itu sama dengan A plus 2B. Kalau U4 siapa? Ya berarti A plus 3B. Kalau U5 berarti ya A plus 4B gitu ya. Pokoknya dia selalu dikurang dengan 1. Nah, U3-nya kan kita sudah punya ya nilainya 7. A-nya siapa? A-nya itu sudah punya kita yaitu 1. A itu adalah suku yang pertama ini. Ditambah sama 2B. Nah, kalau sudah, satunya ini bisa kita pindahkan dulu ke sebelah sana. Jadi 7 kurang 1 berapa? 6. Sama dengan 2B kan, berarti B-nya kita dapatkan nilainya sebesar 6 dibagi dengan 2, yaitu berapa? 3. Nah, kalau sudah dapat B-nya, berarti U2 itu adalah siapa tadi? U2 itu adalah A ditambahkan dengan 1B atau B aja gini ya. Sehingga U2-nya kita dapatkan 1 ditambahkan dengan 3, berarti berapa? 4. Nah, kalau sudah dapat, sekarang tinggal kita kalikan antara U1 sama U2-nya itu. U1-nya kan 1 ya, kemudian U2-nya itu 4. Jadi 1 dikali 4 berapa? 4 kan ya pastinya. Jadi U1 dikalikan dengan U2 itu nilainya sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan cari dari opsi yang sudah diberikan di sana mana yang hasilnya itu adalah 4. Dan ternyata jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 47 itu adalah yang B.